Kita sudah sering ngadain training loh, tapi training itu nggak berdampak untuk perusahaan. Ya asal ada training aja. Halo semuanya, halo business owner, human capital practitioner, and practitioner leader, gitu ya. Nah, ketemu lagi bersama saya di sini Wisnu sebagai salah satu HCA coach di Sinergia Konsultan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang apa? Pembelajaran hari ini kita membahas tentang training-training yang akan kita lakukan di perusahaan itu apa aja dan apa aja yang perlu disiapkan untuk proses-proses training itu, gitu ya. Langkah-langkahnya apa aja sih, gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita bisa di sini membahas tentang training, gitu ya. Tentang training, sebenarnya training itu kita lihat dulu nih, apa yang jadi tujuan training itu sendiri, gitu ya. Tujuan besar training itu apa, dan training itu kita lakukan untuk apa, gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang training, ada banyak hal training yang bisa kita lakukan di perusahaan. So, di training itu sendiri, apa sih hal yang ingin kita lakukan di sini agar proses training kita itu bisa lebih terstruktur, gitu ya. Karena ada juga ya training yang sporadik, tahu-tahu ada training aja. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas training supaya training itu lebih terstruktur, lebih tepat sasaran, dan memiliki dampak untuk perusahaan. Karena biasanya yang sering terjadi di area business owner itu sudah ada trainingnya nih. Ada training yang terjadi di perusahaan. Ada beberapa kata-kata yang selalu keluar dari business owner yang biasa tanya ke kita. Kita sudah sering ngadain training loh, tapi training itu nggak berdampak untuk perusahaan. Ya asal ada training aja. Nah, so di video pembelajaran kali ini kita akan benar-benar membahas bagaimana training itu supaya terstruktur, berdampak, dan tepat sasaran, gitu ya. Training itu buat siapa? Staff, supervisor, atau leader, atau manager. Nah, menarik kan? Nah, yuk. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengulik tentang training itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman semua, kalau kita pengen tahu training itu secara umum, gitu ya. Secara umum itu ada beberapa jenis training, gitu ya. Yang pertama, kalau kita mau sedikit ngulik, gitu ya, training itu kalau kita lihat, gitu ya, namanya pertama kali orang masuk, gitu ya, itu ada namanya induction training. Ya, itu adalah training pengenalan pertama kali karyawan masuk di perusahaan. Nah, training itu tentang apa sih biasanya? Ya, kita tentang ada visi misi value, gitu ya, basic rules di perusahaan, informasi tentang perusahaan, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan terkait waktunya itu biasanya beragam di perusahaan, gitu ya. Ada yang cuma 1 hari, ada yang 3 hari, seminggu, bahkan sampai 3 bulan, gitu ya. Nanti tergantung di perusahaan itu sendiri bagaimana melaksanakan induction training itu. Nah, jenis training yang kedua, gitu ya, itu ada namanya on the job training. Apa sih on the job training itu, gitu ya? On the job training itu biasanya terjadi setelah masa induction, itu teman-teman itu diterjunkan ke pekerjaan yang benar-benar real, tapi kita masih menggunakan pembelajaran dalam pekerjaannya itu. Misalkan kita ada term selama 3 bulan, mereka on the job training, kita awasi, dia mendapatkan banyak sekali training di situ untuk mengasah pengetahuannya dia, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih on the job training yang dia kerjakan. Terus kita kemudian setelah 3 bulan kita evaluasi apa yang terjadi di situ. Oke. Terus kemudian ada internal training dan external training. Nah, internal training itu apa? Internal training itu biasanya kita lakukan kalau pembicaranya itu dari dalam. Jadi ada pembicara dari perusahaan itu sendiri. Misalkan ada orang yang kompeten, misalkan terkait 5R, gitu ya. Nah, orang itu yang memberikan training untuk karyawan atau untuk timnya di situ. Jadi itu namanya training internal. Ya, kemudian ada training eksternal. Training eksternal adalah training yang pembicaranya kita undang dari luar biasanya. Karena di dalam perusahaan itu ada orang ahli atau orang expert terkait training itu, makanya kita undang dari luar. Contohnya, let's say kita berbicara tentang training pemadam kebakaran atau memadamkan kebakaran. Nah, itu kan biasanya orang-orang internal kan tidak ada yang expert di situ tuh. Nah, biasanya kita undang pihak eksternal untuk ngisi training di situ. Nah, itu yang disebut biasanya training eksternal. Dan masih banyak banget training eksternal lainnya. Contoh training leadership, kita ngundang pembicara dari luar, dan lain sebagainya. Nah, itu 4 jenis training yang kami kenalkan di sini ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat lagi, bisa pelajari lagi. Masih banyak banget jenis-jenis training lain, gitu ya, yang mungkin teman-teman bisa pelajari dan ketahui. So, untuk melaksanakan training sendiri, tadi ada beberapa ya training jenis training ya. Nah, untuk melaksanakan training sendiri itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan teman-teman, gitu ya. Apa aja sih yang perlu disiapkan itu? Yang pertama,
kami kalau biasa melakukan pendampingan, yang pertama adalah yuk kita siapkan namanya TOR. TOR itu apa? Term of reference. Nah, itu contoh di dalam TOR itu sendiri gitu. Yang pertama, itu kita akan melihat di situ tentang deskripsi pembelajarannya itu apa. Tujuan pembelajarannya untuk apa, indikator pembelajarannya apa. Nah, dari situ kita tahu bahwa 3 hal itu memang kita akan deskripsikan dan kita tahu tujuan trainingnya dan indikatornya apa. Gitu ya. Selain itu, di TOR juga ada namanya format pembelajaran. Format itu kita berbicara ya, nanti penilaiannya kayak seperti apa, menggunakan pretest post-test kah, atau pembelajaran itu berapa lama, misalkan 2 jam, 1 hari gitu ya, atau itu pakai batch pertama, batch kedua. Nah, itu ada format pembelajaran. Kenapa pada format pembelajaran? Supaya kita clear, sebenarnya format pembelajaran yang mau kita lakukan itu mau seperti apa. Terus di dalam TOR itu juga kita menyampaikan terkait sasarannya siapa. Training ini buat siapa? Supervisor kah? Staff kah? Pelaksana kah? Manajerial kah? Gitu. Nah, itu perlu clear. Gitu ya. Nah, kemudian di area TOR itu sendiri juga berbicara tentang kompetensi. Kompetensi apa sih yang mau kita tuju di situ, gitu ya. Mau kita asah tentang kompetensi apa, alat ukurnya pakai apa, tadi saya sudah menyampaikan, pretest post-test, atau ada model evaluasi seperti apa, kriteria pematerinya kayak apa, gitu ya. Misalkan kita tadi ada contoh terkait training K3, gitu ya. Apakah dia sudah tersertifikasi K3 umum, atau yang seperti apa, kita jelaskan di situ, agar pemateri kita tuh clear dan dia memiliki potensi di situ, ya. Terus kemudian kalau memang ada anggarannya berapa per kepala atau total trainingnya berapa untuk berapa orang, kita bisa tulis di situ, sama jumlah pesertanya ada berapa. Nah, kurang lebih TOR itu isinya seperti itu dan kita isi secara detail gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu buat TOR gitu ya? Nah, biasanya kalau ada training di sebuah perusahaan gitu ya, satu trainernya tidak ada. Kalau dia nggak bisa hadir untuk mengisi training itu dan ada pengganti trainer lain, trainer itu bisa membawakan training dan mereka ada kisi-kisinya, tidak keluar dari kisi-kisi itu atau tidak keluar dari formatornya itu. Jadi kualitas yang dibawakan di dalam training itu sama seperti atau mirip-mirip seperti trainer yang sebelumnya membawakan. Dan TOR ini penting saat teman-teman ini melakukan atau memanggil trainer dari luar supaya program pembelajaran atau training kita itu sesuai target atau sasaran. Kan biasanya ada yang ngomong, program kita nggak sesuai sasaran gitu ya. Karena apa? Biasanya kita minta training adalah, ya udah training sesuai standar aja yang mereka. Kalau training sesuai standarnya mereka, berarti kan training umum ya. Tidak sesuai tujuannya kita, trainingnya mau apa gitu ya. Nah, TOR ini sangat penting dilakukan atau dibuat sebelum training itu dilakukan. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa sih yang perlu dilakukan di sisinya training gitu ya. Yang kedua adalah kita membuat namanya matriks. Matriks atau teman-teman bisa kenal itu namanya rundown gitu ya. Rundown trainingnya seperti apa gitu ya. Dan di rundown itu pasti ada isi namanya waktu, tujuan, kisi-kisi atau urean gitu atau PIC atau alat yang digunakan di dalam proses training itu sendiri. Nah, matriks ini akan lebih detail karena matriks ini akan berbicara misalkan pembukaan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Terus tujuannya apa, kisi-kisinya apa, PIC-nya siapa, alatnya apa aja. Dan kita akan bahas detail dari jam ke jam. Ya, dari jam ke jam gitu ya, sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalkan 2 jam, terus kita breakdown dari 2 jam itu ngapain aja nih. 5 menit awal pembukaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya untuk menstrukturisasi proses training kita supaya clear, teman-teman ya. Terus kemudian itu adalah matrix yang biasanya kita gunakan untuk proses training. Nah, kalau nggak ada matrix, biasanya kalau teman-teman pernah dengar waktunya kelamaan gitu ya, atau jadi molor. Nah, karena tidak ada ancang-ancang atau gambaran terkait training itu isinya apa aja dan apa yang mau dilakukan. Dan matriks ini sangat penting saat teman-teman ngelakuin training itu sendiri. Nah, yang terakhir, apa sih yang perlu ada di dalam training gitu ya? Yang terakhir adalah kita jangan melupakan, seperti saya sampaikan di awal tadi adalah biasanya dalam training mesti ada pertanyaan, apa sih dampaknya dari training itu? Makanya dari dampak itu bagaimana sih kita melacaknya? Kita bisa melakukannya dengan cara melakukan evaluasi terkait training itu sendiri gitu ya. Nah, evaluasi itu dilakukan seperti apa sih dan apa aja sih isi di dalam evaluasi itu gitu ya. Yang pertama pasti kalau kita berbicara evaluasi, kita akan berbicara terkait
Pelaksanaannya seperti apa, gitu ya. Apakah dia tepat waktu, alat-alatnya bagaimana, gitu ya. Terus kondisi ruangannya seperti apa, gitu ya. Karena kalau training itu ruangannya nggak mendukung, misal gitu ya, kita training 20 orang, tapi setempat itu sebenarnya kapasitasnya cuma untuk 10 orang, dan itu nggak nyaman, gitu ya. Nah, kan kita perlu evaluasi. Jadi saat next training, kita jangan menggunakan tempat itu lagi, kalau kapasitasnya 20 orang. Gitu ya. Nah, itu evaluasi terkait pelaksanaannya. Tepat waktu, pelaksanaan, misalkan ada proyektor, SSD, dan lain sebagainya yang bisa membantu di pelaksanaan itu kita bisa evaluasi agar training itu mendapatkan dampak secara maksimal. Gitu ya, bukan hanya menggugurkan kewajiban, that's it, gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa evaluasi terkait trainernya. Ya, kenapa trainer itu juga perlu kita evaluasi? Karena trainer sendiri itu akan membawa dampak dari training itu sendiri, seberapa teman-teman yang belajar di situ bisa mendapatkan informasi secara maksimal dan insightful terhadap training yang dilakukan. So, mengevaluasi training itu juga perlu dilakukan. Contoh, trainer itu hanya melakukan satu sisi informasi aja, tidak ada nama interaksi, gitu ya. Atau bicaranya terlalu pelan, atau bicaranya terlalu cepat, atau ada contoh-contoh yang nggak relevan, atau bahkan nggak ada contoh, cuma ada teori aja, atau bahkan tidak ada exercise, gitu ya. Nah, itu kita bisa evaluasi di situ terkait trainer itu sendiri. Gimana sih cara pembawaannya? Kalau memang dia oke membawakan satu training, mungkin kita bisa pakai untuk training yang lain, tapi kalau dia tidak cukup oke membawakan training itu, kita bisa ganti dengan trainer yang lain agar training yang kita lakukan lebih berdampak. Gitu ya. Yang terakhir adalah terkait materi, gitu ya. Nah, materi ini kita bisa evaluasi terkait apakah pemilihan materi ini cukup relevan dan itu bisa digunakan di dalam pekerjaannya teman-teman, gitu ya. Apakah materi ini juga inline dengan judul yang diberikan, gitu ya. Nah, materi ini bisa kita evaluasi dan lain sebagainya untuk pembahasan next-nya, materi apa yang relevan yang akan kita bahas. Karena materi ini juga akan menentukan training-training yang seperti apa sih yang punya dampak positif untuk pekerjaan di karyawan. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips cara mengelola training supaya lebih efektif, gitu ya. Kemudian lebih berdampak, terstruktur, dan kalau bisa tuh training itu bisa membawa hal-hal positif di pekerjaannya teman-teman semua atau di karyawannya kita. Nah, teman-teman, saya mengingatkan di sini, gitu ya, jangan lupa untuk subscribe di video kali ini, gitu ya, di YouTube kami, karena di sini kami memberikan banyak edukasi. Dan kalau teman-teman masih bingung nih gimana cara membawakan training yang berdampak bagi perusahaan, teman-teman bisa melihat di deskripsi, di situ akan ada informasi, teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk terkoneksi dengan kami dan mendapatkan hal yang lebih detail terkait bagaimana membawakan training yang berdampak. Sekian dari kami, Sinergia Konsultan, salam di pembelajaran selanjutnya, sampai jumpa.